Dia anak kakak Iwe King. Mama, letakkan dia. Kamu mau dia 20 tael? Tidak 10 tael, tidak ada 10 tael, kamu jangan harap bawa si manis ini. Yang mulia Pangeran Mahkota ampun. Uang hanya tahu uang kalau sampai Yang Mulia Putri tahu. Si manis itu dibawa oleh Yang Mulia Pangeran Mahkota. Tidak akan membiarkan kita berdua baik-baik saja. Yang mulia Pangeran Mahkota hamba tidak mampu. Kakak Iwe King. Aku pasti akan menyelamatkan anakmu. Xiao Tuanzi cepat bangun, Mama masih menunggu. Kamu pergi menyelamatkannya, bertahanlah. Mama, ini di mana indah sekali. Ini di mana indah sekali. Kamu siapa? Kenapa sama seperti Mama Merkapala Saja Tidak Boleh Dialis? Kamu bilang di mimpi Mama menunggu aku untuk menyelamatkan orang itu. Kalau kamu mau aku selamatkan ibumu, sebut aku kakek Liu dulu. Kakek yang masih muda, kamu yakin bisa? Muda. Aku adalah pelindung ibumu. Aku sudah hidup lebih dari 2000 tahun. Tidak rugi kan menyebutku kakek? Halo Kakek Liu. Kakek Liu, di mana ibuku? Bagaimana aku bisa menyelamatkannya? Ibumu ada di... Ah, sudahlah. Untuk menyelamatkan ibumu, kita butuh segel kaisar. Dan pedang pusaka keluarga Su. Setelah kamu menemukannya, kamu akan tahu di mana ibumu. Kaisar. Tapi Kakek Liu, sekarang sudah tidak ada kaisar lagi. Nanti setelah kamu bangun tidur, kamu akan tahu. Kakek Liu mau pergi dulu. Kalau ada keperluan darurat, kita 3 kali, aku akan mengkau. Ya, siapa kamu?
Bajunya aneh ya. Seperti yang ada di drama Dinasti Yu. Xiao Tuanzi, aku adalah adik seperguruan ibumu. Ibu, Ibumu adalah putri dari Perdana Menteri Yu, Yue Qing. Masih ingat? kakek Liu, ini bagaimana? Apa aku pindah waktu? Xiao Tuanzi, setelah kamu menemukan ibumu, kamu akan tahu apa yang terjadi. Aku adalah putra mahkota dinasti Yu. Kamu bisa memanggilku Paman Putra Mahkota. Kamu putra mahkota, paman putra mahkota. Apa kamu bisa ambil segelnya? Ya ampun, cucuku. Jangan bicara sembarangan. Paduka putra mahkota nanti akan mewarisi tahta. Kaisar selalu curiga. Xiao Tuanzi, kamu terlalu berani, cepat. Minta maaf sama Paman Putra Mahkota. Maaf paman putra mahkota. Kamu. Paman Putra Mahkota senang kok. Paduka Putra Mahkota ternyata tersenyum. Sepertinya sejak Nona Yue Qing meninggal, Paduka Putra Mahkota belum pernah tersenyum lagi. Apa? Yang Mulia Putra Mahkota hari ini, ujian akhir di Akademi Nasional. Ini pertama kalinya Anda tampil sebagai ketua pengawas sejak menjadi Putra Mahkota. Jangan sampai terlambat. Akademi Nasional. Yaitu sekolah. Xiao Tuanzi, kamu mau ikut? Yang Mulia Putra Mahkota jangan. Gadis kecil ini tidak diketahui asal-usulnya. Bagaimana jika dia mata-mata dari Song? Menyusup ke lembaga pendidikan tertinggi kami untuk mencuri informasi. Akibatnya bisa sangat buruk. Xiao Tuanzi bukan mata-mata. Yang Mulia Putra Mahkota. Ada apa? Paman putra mahkota Xiao Tuanzi sakit perut. Mau ke toilet. Xiao Tuanzi. Di sini toilet disebut jamban. Jamban. Yang Mulia Putra Mahkota ujian akhir akan segera dimulai. Saya akan mengantarnya. Silakan. Apakah Pangeran ke-6 akan mengingkari janji? Saya tidak pernah setuju dengan pertandingan apapun. Pangeran ke-6 yang terhormat ternyata tidak menepati janji. Padahal tadi bilang, siapa yang kalah akan berlutut dan meniru anjing, ya kan? Iya, Tidak meniru juga boleh jilat sepatuku sampai bersih. Kemari. Lepaskan dia. Lepaskan dia, jangan kalian ganggu orang. Kamu kentang kecil dari mana? Tahu siapa saya kentang kecil dari selatan. Kalau kamu, Lindu kami adalah kepala pendeta. Dan anak angkat putri utama kalau tahu diri. Segera minggir. apa itu kepala pendeta? Kamu tidak tahu kepala pendeta. Jangan-jangan kamu dari masa depan kok kamu tahu. Bodoh, minggir. Bukan cuma lempar panah, saya akan lawan kamu. Saya sarankan jangan ikut campur. Kalau tidak kamu akan ikut meniru anjing bersamanya. Seharusnya sama dengan lempar gelang yang saya mainkan di taman.
Kalau kamu kalah akan ikut bersamanya. Berlutut di bawah rok saya dan meniru anjing. Kamu kalah, mana mungkin aku kalah. Aku adalah putri angkat dari Putri Agung Linlu dari dinasti Daiwe. Putri Agung adalah juara pertama dalam kompetisi melempar pot. Tak ada yang pernah melampauinya. Oh, Putri angkat Putri Agung. Kamu kalah, ha? Kalau aku kalah, aku akan membungkuk 3 kali, tidak perlu. Aku hanya ingin kamu mengatakan dengan keras. 3 kali maaf kepada pangeran ke-6 kamu. Jangan terlalu jauh. Baiklah, ayo mulai tunggu. Aku Linlu selalu menepati janji. Pokoknya kamu menepati janji, kenapa takut tanda tangan? Baiklah. Nona ini akan mengikuti kamu sekali ini. Agar kamu tidak mengingkari janji nanti. Kompetisi resmi dimulai, 1 ronde menentukan pemenang. Setiap orang punya 5 anak panah. Siapa yang memasukkan paling banyak, dialah pemenangnya. Linlu memasukkan semuanya. Kamu bisa. Xiao Tuanzi sudah memasukkan 4, tinggal 1 lagi. Kalau yang ini masuk, kompetisi diulang. Kalau yang ini tidak masuk, maka harus menanggung malu bersama pangeran ke-6. Xiao Tuanzi, kamu tidak perlu gugup, kamu pasti bisa. Ye, kakak kamu menang. Bagus. Anak kecil ini memang berbakat. Minta maaf. Maaf, kamu seperti nyamuk, lebih keras. Maaf. Hahaha. Ujian akhir semester. Aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Terima kasih kakak. Linlu tidak akan berhenti begitu saja. Jangan khawatir, kakak akan melindungimu. Cepat pergi ujian. Lulu, lihat si kentang kecil itu. Kenapa dia dipeluk oleh pangeran mahkota? Tidak pernah dengar pangeran mahkota punya anak perempuan. Ayo mulai. Ujian akhir semester sesi PJ ini terbagi menjadi 3 bagian. Puisi, matematika, dan bahasa asing. Yang mendapat nilai tertinggi. Selain mendapatkan 100 tael emas, gaji orang tua tahun ini akan digandakan. Ujian pertama puisi spontan.
Puisi harus mengandung hewan. Para guru, Yang Mulia Putra Mahkota. Siswa Linlu punya permintaan kecil. Konon katanya, di pelukan Yang Mulia Putra Mahkota, ada seorang gadis jenius. Baru saja dalam pertandingan melempar panah, dia mengalahkanku. Apakah boleh membuat pengecualian? Dan mengizinkan gadis ini ikut serta. Xiao Tuanzi, kamu mau menerima tantangan ini? Lulu adalah juara pertama dalam ujian puisi semester lalu. Ini pasti akan lucu. Aku bukan murid Akademi Kekaisaran. Berani-beraninya kamu menantangku melempar panah. Tapi tidak berani menantangku membuat puisi. Apakah Nona Tuanzi takut? 300 puisi tang seharusnya cukup. Jangan tegang, katakan saja apa adanya. Kalau begitu aku akan memulai dulu. 1, 2, 3, 4 ekor. Angsa berenang dengan bebas di air. Angsa-angsa menoleh ke langit bernyanyi. Bulu putih mengambang di air hijau. Kaki merah mengayuh gelombang biru. Apakah puisiku tidak bagus? Kalau begitu aku akan ganti yang lain. Tidur di musim semi tak terasa fajar, di mana-mana terdengar suara burung. Malam datang dengan angin dan hujan, berapa banyak bunga yang jatuh. Apakah yang ini juga tidak bisa? Bagus, bagus, bagus. Bagus sekali angsa, angsa, angsa. Bagus sekali di mana-mana terdengar suara burung. Puisi yang bagus, puisi yang bagus. Lalu berapa nilai yang bisa kudapatkan? 10 tidak 12. Hanya 12. 2 poin lebih banyak dari nilai sempurna. Kamu masih mau apa lagi? Kentang kecil yang muncul dari celah batu. Selanjutnya aritmatika dan bahasa asing adalah mata pelajaran unik Akademi Kekaisaran. Berani-beraninya kamu menantangku. Kamu yang muncul dari celah batu. Jika kamu kalah, kamu harus menulis 100 kali Xiao Tuanzi. Tulisan besar maaf. Ujian kedua adalah bahasa asing. Menulis 26 huruf alfabet Inggris. 1 huruf 1 poin, nilai sempurna 26. Waktunya tetap 1 batang dupa. Tuanzi kecil memanggil kakek Liu datang. Ada apa? Kakek Liu, kenapa di dunia ini juga ada bahasa Inggris? Nanti, setelah kamu menemukan ibumu, kamu akan mengerti. Baiklah.
Tuan Zi kecil 20 poin. Linlu 21 poin, menang tipis. Ternyata Nona Tuan Zi hanya begitu saja. Seri 1-1. Masih ada satu ronde lagi. Siapa yang menang atau kalah masih belum pasti. Soalnya adalah 99 ditambah 99 ditambah 99 ditambah 99 ditambah 99. Sama dengan waktu satu dupa busuk. Jika menjawab benar, bisa mendapatkan 10 poin. Tak bisa pakai sempoa. Aku lihat bagaimana kamu bisa menang. Satu sembilan jadi sembilan. Tambahkan 0. $990. Tuan Zi Kessel, kamu tidak menggunakan sempia. Bagaimana kamu bisa mendapatkan jawaban yang benar? Kakak Yue King, Jawabannya adalah 45. Kakak Yue King, kenapa kamu bisa menghitung begitu cepat? Karena 5945. Apa yang harus kujelaskan? Di masaku dulu, soal ini bisa diubah menjadi perkalian dan sangat mudah diselesaikan. Guru, aku cuma menebak-nebak. Menebak-nebak mana bisa dihitung sebagai menang? Baik menebak maupun menghitung, aturan penilaian adalah menjawab benar langsung dapat 10 poin. Kalau sudah berjudi, terimalah kekalahan 100 lembar. Maafkan aku, Tuan Zi kecil. Tuan Zi kecil, Aku tidak sengaja. Tuan Zi kecil, Paman Pangeran terluka parah. Kudengar pangeran membawa seorang anak jenius bernama Tuan Zi kecil untuk merusak suasana. Mungkin boleh aku melihatnya? Kenapa dia mirip sekali dengan Xiao King? Tuan Zi kecil, Ibu, kamu pasti ibuku, kan? Ibu, di mana kamu? Tuan Zi kecil, jangan nakal. Kamu harus mendengarkan kata-kata nenek buyut, kakek, dan juga para pamannya. Harus tumbuh dengan bahagia, oke? Ibu pernah memberimu sebuah kalung cincin, masih ingat? Itu dari ayah untuk ibu. Jika menemukan kalung cincin itu, kamu bisa menemukan ayah. Xiao Tuan Zi yang baik, ayah tidak sehat. Bantu ibu menjaga ayah, oke? Kan Xiao Tuan Zi pastikan. Jaga ayah dengan baik. Adik kecil, sudah waktunya untuk pergi. Kalau tidak, jiwamu akan hancur. Ibu.
Bu, Ibu. Anak baik. Anak baik, pelan-pelan. Xiao Tuanzi, jangan takut. Mereka semua adalah keluarga ibu. Ini adalah nenek buyutmu. Nenek dari ibu. Halo nenek buyut. Anak yang baik. Itu adalah kakek keluarmu, Yue Ming, ayah dari ibu. Halo kakek keluar. Anak baik. Dan itu paman besarmu, Yue Zhong. Kakak laki-laki ibu. Sungguh menggemaskan, biarkan aku memanjakanmu. Wajah kecilmu begitu gemuk dan imut. Baiklah, Rektor Kuil Guo Zijian. Bukankah seharusnya kau kembali untuk melanjutkan ujian? Kau adalah ayah angkat dari Lin Lu, sang rektor. Kau adalah ayah angkat dari Lin Lu, sang rektor. Ya, Paman Pangeran Mahkota, siapa kakak cantik ini? dia adalah ibumu mertua, juga sahabat baik ibumu. Putri Mahkota Panjang. Xiao Tuanzi, akhirnya kau kembali. Kami sudah sangat merindukanmu. Anak kecil yang lucu, saat kau lahir. Seharusnya saja kau dicekik sampai mati. Xiao Tuanzi, cepat minta maaf pada ibumu mertua. Cukup. Xiao Tuanzi baru saja kembali. Dan kau sudah marah padanya. Kalau kau tidak ingin tinggal di rumah ini, kembalilah saja ke kediaman suamimu, Putri. Nenek, bukan begitu maksudku. Diam. Anak baik, ini adalah masa kecil ibumu. Untuk nenek buyut. Nenek buyut sekarang memberikannya padamu. Mau ikut nenek buyut pulang ya? Apakah mama juga orang modern? Nenek buyut aku tidak bisa kembali. Bisa ceritakan kenapa pada nenek buyut? Kalung peninggalan mama. Masih ada di orang tua angkatku. Paman pangeran sudah berjanji padaku untuk membawakannya kembali. Ini tidak sulit. Aku akan menyuruh orang untuk menjemput orang tua angkatmu. Ayah janganlah. Kita kirim orang saja untuk mengambilnya. Beruntung pasangan ini selama bertahun-tahun merawat Xiao Tuanzi. Kita seharusnya berterima kasih secara langsung. Ayah benar. Menghadap Tuan. Cucu perempuanku selama beberapa tahun ini. Terima kasih atas perawatan kalian. Ini 100 tael emas. Xiao Tuanzi cepatlah. Menghadap orang tua angkatmu. Paman pangeran aku takut. Ini Xiao Tuanzi. Kenapa kamu tidak mengerti ini akan tersebar? Orang akan bilang keluarga Yu tidak tahu berterima kasih. Oh begitu. Lalu luka di tubuh Xiao Tuanzi dari mana? Luka apa pangeran? Jangan salahkan kami memperlakukan Xiao Tuanzi. Seperti anak sendiri tidak tega menyakitinya. Bagaimana mungkin memukulnya? Benar. Mereka juga menyeberang. Mereka juga menyeberang. Xiao Tuanzi Jangan tertipu oleh penampilan mereka. Hanya kulit luar. Oh begitu ya. Nak katakan.
pasangan ini selama ini. Bagaimana memperlakukanmu? Ada nenek buyut yang membelamu, jangan takut. Dia masih kecil kalian. Bagaimana bisa tega melakukan hal kejam ini? Mari. Pukul mereka dengan keras. Paman Pangeran Kalung Mama. Di mana kalung Xiao Tuanzi sekarang? Kalung apa? Kami tidak pernah melihat kalung. Tidak pernah melihat. Pukul. Kalung dengan liontin bulat Xiao Tuanzi saat lahir. Saudari kami yang memakaikannya. Tolong ampunilah kami. Kami benar-benar tidak melihat kalung apapun. Benar-benar tidak melihat kalung. Tidak mau bicara ya, bawa dia keluar dan penggal. Putri. Tolong ampunilah. Putri, mohon selamatkan kami. Kami tidak ingin mati. Ini ada hubungannya denganmu. Tidak, aku sebagai putri dinasti Daiyue. Bagaimana mungkin mengenal si imut ini, Putri? Saat kau menyerahkan Xiao Tuanzi kepada kami dulu, kau bilang jangan memberinya kehidupan yang nyaman. Biarkan dia menderita. Ya Putri, mohon lihat, kami telah melayanimu selama bertahun-tahun. Ampunilah nyawa kami. Si imut begitu menuduhku. Siapa yang menyuruhmu? Kalau berani bicara lagi, aku akan membunuh seluruh keluargamu. Mohon nenek dan ayah bijaksana. Aku dan Yue King tumbuh bersama. Seperti saudari kandung, bagaimana mungkin aku tega melakukan hal kejam pada anaknya? Nenek ayah Lin Yue pasti tidak akan melakukan hal seperti ini. Terima kasih. Bodoh ngomong apa sih? Masih mudah ditipu seperti dulu. Aku Lin Yue bersumpah jika melakukan sesuatu yang merugikan Tuanzi, biarkan aku ditabrak kereta kuda, sudahlah. Bangunlah. Sayang, kamu tahu di mana kalung ibumu disimpan? Cincin kalung. Sudah lama aku buang ke tanah kosong di tepi danau Yuefu. Dia, seumur hidupmu kamu tidak akan tahu. Yue King mengandung anakmu. Nenek buyut, apakah ada danau di Yuefu? Ya sayangku, dulu ibumu sangat suka naik perahu bermain. Mau ikut nenek buyut kembali ke sana? Mau ikut nenek buyut pulang? Baiklah, mobil sudah menunggu di luar. Mobil sudah ada di depan pintu. Paman Pangeran, Tuanzi kecil akan datang lagi bermain denganmu. Tunggu Tuanzi kecil ya. Yang mulia Pangeran, kedua orang ini Masukkan ke penjara. Sampai mereka mengaku yang sebenarnya. Jangan-jangan. Yang mulia Pangeran, ampunilah. Nenek buyut, bolehkah aku menggali tanah di sini? Nenek ini tidak baik. Tuanzi kecil sebagai putri bangsawan, bagaimana bisa bermain dengan hal yang kotor seperti ini? Nenek buyut, hanya sebentar saja. Ya hanya sebentar saja. Aduh,
Kenapa kamu nakal seperti ibumu? Tanah ini kotor dan keras. Jika tanganmu yang manis terluka, bagaimana ini? Seseorang, ambilkan sekop untuk nona kecil. Terima kasih nenek buyut. Di kebun kecilku aku menggali-menggali. Menanam benih kecil. Menumbuhkan bunga kecil. Di kebun besar. Menggali. Menanam benih besar. Manis, lagu apa yang kamu nyanyikan? Nenek buyut baru pertama kali mendengarnya. Menantu perempuan juga belum pernah mendengarnya. Mungkin Yang Mulia Pangeran yang mengajarkannya. Nenek buyut, aku menemukan kalung ibu. Ah, benar ini adalah kalung Kinger. Berlian di atasnya adalah Ayahku. simpan baik-baik. Jangan sampai hilang lagi. Kenapa nenek buyut tidak mau membicarakan ayahku? Cincin berlian. Cinta seperti berlian yang keras. Seandainya aku tahu, aku akan menghancurkannya dan memberikannya kepada ikan. Memberikannya kepada ikan. Nenek-nenek. Tuanzi kecil, aku sudah pulang. Tuanzi kecil, hati-hati. Ah, Xiao Tuanzi. Anak manisku. Cepat, tolong. Tidak baik, Xiao Tuanzi jatuh ke danau. Gadis itu beruntung. Beginipun tidak mati. Xiao Tuanzi, setelah minum ini, semuanya akan menjadi milikmu. Aduh, kau si kucing lapar. Semuanya milikmu. Xiao Tuanzi, anak manis, katakan pada kakek. Bagaimana kau bisa jatuh ke danau? Ayah, Xiao Tuanzi di tepi danau. Adik kedua berteriak keras. Mungkin membuat Xiao Tuanzi kaget, sehingga jatuh ke danau. tidak, kau yang menjatuhkanku dengan kakimu. Tidak mungkin, aku adalah bibi besar Xiao Tuanzi. Aku malah ingin menyayanginya. Apa kalian masih curiga aku dan dia, orang tua angkatnya, bersekongkol? Aku tahu, apapun menantu seperti anak perempuan. Aku, Putri Yu, tidak punya tempat di rumahmu. Yue Song, aku ingin bercerai denganmu. Bukan aku tidak percaya padamu. Lalu apa? Yang Mulia Pangeran Mahkota tiba. Kakak, ini barangmu. Bukan, ini bukan milikku. Gelang naga dan phoenix ini adalah hadiah ulang tahunmu yang ke-18. Ibuku memberikannya padamu, kau tidak ingat. Aku ingat dengan jelas. Oh, ini milikku. Gelang ini hilang beberapa tahun lalu. Tidak tahu dicuri oleh siapa. Mencari beberapa hari tidak ketemu. Terima kasih adik telah menemukannya. Kakak,
Lalu surat dakwaan ini. Tidak, mereka memfitnahku. Keluarga Yu tidak mengakui menantu seperti kamu. Anak manis, selama ini kau menderita. Nenek buyut, Xiao Tuanzi tidak menderita. Jangan menangis, jangan menangis. Jangan menangis. Mengapa menjual Xiao Tuanzi pada mereka? Mengapa? Yue Zhong, kau bilang apapun yang kulakukan kau akan percaya padaku. Mengapa setiap ada masalah dengan adikmu, kau tidak percaya padaku? Apakah kau benar-benar mencintaiku, atau hanya kamu mencintai adikmu melebihi ikatan keluarga? Jangan bicara sembarangan. Apakah kamu benar-benar mencintaiku atau kamu mencintai adikmu melebihi ikatan keluarga? Jangan bicara sembarangan. Kamu sangat mencintainya. Kamu sudah tahu. Kapan kamu mengetahuinya? Sejak kamu mau menikah denganku. Kalau begitu, kenapa kamu masih menikahiku? Yue Zhong, aku tidak akan bercerai. Kerajaanku tidak mau kehilangan muka. Aku menyukaimu, tapi dibandingkan dengan Tuanzi, tidak ada artinya. Yue Zhong, kalau kamu bercerai denganku, kamu tidak akan pernah mendapat kabar tentang Yue King. King bukannya meninggal tidak lama setelah Tuanzi lahir. Dia masih hidup, tidak percaya. Gali kuburannya dan lihatlah. Apakah mayatnya masih ada? Katakan, di mana adikku? Mintalah padaku maka aku akan memberitahumu. Tuan besar, tuan kedua baru saja menyelamatkan nona kecil. Tidak sengaja digigit ular air, hampir tidak bisa bertahan. Yue Xing. Kamu bilang akan bersamaku seumur hidup. Bersamaku, dan bilang akan menjadikanku istri orang terkaya. Menikmati kekayaan seumur hidup. Warung kecil kita baru saja buka. Kamu sudah mau ingkar janji. Yue Xing. Sadarlah. Bibi kedua, maaf. Semua ini salah Tuanzi. Apa gunanya minta maaf? Bisakah membuat Yue Xing hidup kembali? Pergilah. Bagaimana caranya agar paman kedua tidak mati? Tuanzi kecil. Mengundang kakek Liu untuk apa? Wah, Tuanzi kecil. Kenapa menangis? Siapa yang mengganggumu? Bilang pada kakek Liu akan membalasmu. Kakek Liu, paman keduaku mau mati. Aku tidak ingin dia mati. Kakek Liu, kamu punya cara kan? Ini. Paman keduaku karena menyelamatkanku baru digigit ular air. Kakek Liu, kamu pasti punya cara kan? Baiklah kamu begini begitu. Bisa menyelamatkan pamanmu. Benarkah? Terima kasih kakek Liu. Yue Xing.
Bibi, jangan menangis. Maaf, Tuan Zi kecil. Bibi tidak sengaja mendorongmu tadi. Tidak apa-apa, Bibi. Tenang saja. Tuan Zi kecil. Kakak Yue King. Lihat, apa ini? Terima kasih, Yang Mulia Pangeran. Aku akan mengambil lagi. Kakak Yue King, kamu. Darahmu bisa. SST, Yu kecil, jangan bilang siapa-siapa. Darahmu, Tuan Zi kecil, bisa menghidupkan kembali yang mati. Bibi, Paman tidak akan mati. Tuan Zi kecil. Sayang, ingat. Rahasiakan kemampuan darahmu. Jangan gunakan lagi, mengerti? Darah King juga punya khasiat ini. Sepertinya, saya mewarisi kemampuannya. Mohon Yang Mulia Pangeran dan bibinya untuk merahasiakannya, agar tidak membahayakan nyawa sayang. Apakah Tuan Zi kecil akan mewarisi penyakit King? King, tempat itu sangat berbahaya. Cepat ke sini, Tuan Zi kecil menunggumu. Tuan Zi kecil, aku tidak punya anak. Tuan Zi kecil bukan anakku. Ke sini, ke kakak kedua, dengar. Aku tidak punya kakak kedua. Aku anak tunggal, hanya aku di keluargaku. King. Kamu siapa kalian? Kenapa berpakaian seperti ini? Sedang syuting film. Tidak mungkin, aku pasti akan melindungi Tuan Zi kecil. Aku tidak akan membiarkannya mengulangi kesalahan yang sama. Lin Yue bilang King tidak mati. Apakah karena darah? Yu Chengxiang. Tentang masalah pangeran mahkota ikut, serta dalam pemerintahan. Bagaimana pendapatmu tentang ini? Hamba tidak berani, Kaisar memerintahkan hamba untuk berbicara. Hamba berpendapat, ikuti keinginan rakyat. Bodoh, apakah kalian mengharapkan kematianku? Hamba tidak berani, Yu Chengxiang. Bukankah Anda selalu netral? Mengapa hari ini, malah berpihak pada pangeran mahkota? Hamba tidak berani. Apakah kalian juga berpikir demikian? Bagian barat kekaisaran tahun ini mengalami kekeringan besar. Banyak pengungsi yang memasuki ibu kota.
Baiklah. Serahkan masalah ini kepada Pangeran Mahkota. Jika berhasil, dia bisa ikut serta dalam pemerintahan. Jika tidak, cari pengganti Pangeran Mahkota. Bagaimana pendapat para menteri? Kaisar bijaksana. Hidup Kaisar, hidup Kaisar, hidup Kaisar. Su Menteri, ini pertama kalinya Pangeran Mahkota menangani masalah besar seperti pengungsi. Anda harus benar-benar membantu. Hamba patuh pada perintah. Tidak ada uang, tidak ada tanah yang disetujui. Hanya memberikan kami 10 karung beras, bagaimana kami bisa menempatkan para pengungsi? Kaisar ini sengaja ingin menyingkirkanmu. Pangeran Mahkota. Paman Pangeran Mahkota, kakek. Ini sangat enak, cobalah. Xiao Tuanzi. Saya dan Pangeran Mahkota ada yang ingin dibicarakan. Kamu main dulu sendiri ya. Baik. Kakek Liu, kakek dan paman Pangeran Mahkota. Mengapa tidak bahagia? Apakah ada sesuatu yang terjadi? Xiao Tuanzi, paman Pangeran Mahkotamu dipermainkan oleh ayahnya. Si Kaisar. Xiao Tuanzi. Pangeran Mahkota harus melewati tantangan ini. Kalau tidak, kita tidak bisa mendapatkan segel kekaisaran untuk menyelamatkan ibu. Mengerti. Rasanya enak, Guru. Mari kita makan dulu baru berdiskusi. Guru jangan buru-buru. Masih ada 1 hari sebelum kota dibuka. Kita masih punya waktu untuk menyelesaikan masalah. Paman Pangeran Mahkota, masalah apa yang harus kalian selesaikan? Jika tidak bisa, saya akan mengosongkan rumah Yu untuk memberi tempat tinggal sementara bagi para pengungsi. Mengapa tidak mengajarkan mereka cara mencari nafkah? Oh, Paman kedua baru saja meluncurkan produk baru di tokonya. Sedang kekurangan tenaga kerja. Diperkirakan ada lebih dari 2.000 pengungsi kali ini. Toko kecil paman kedua paling banyak, hanya bisa menerima 10 orang. 2.000 lebih orang itu. Ada lebih dari 300 anak-anak. Si Tuanzi, kamu main sendiri dulu ya. Paman Pangeran, aku punya ide. Bayangkan kita punya tempat yang sangat besar. Untuk menampung para pengungsi itu, siang hari. Paman bisa mengirim guru untuk mengajari anak-anak membaca dan menulis. Paman kedua, bisa mengajari para pria dewasa membuat barbeque. Bibi kedua, bisa mengajari para wanita dewasa bekerja di dapur. Seperti menyusun tusuk sate dan menghitung uang. Awalnya jika belum ada pemasukan, kita bisa menyediakan makanan. Nanti jika sudah ada pemasukan, mereka bisa mencari nafkah sendiri. Aku tidak masalah, tusuk sate cukup populer. Aku dan teman-teman sedang merencanakan untuk membuka beberapa toko tusuk sate baru di ibu kota, sedang kekurangan tenaga kerja. Menerima beberapa ratus orang tidak masalah, aku juga tidak masalah. Setiap hari bisa mengirim 2 guru secara bergiliran untuk mengajari anak-anak membaca dan menulis. Lalu bagaimana dengan tempat tinggalnya? Aku punya 1 tempat di utara kota. Rumah mahar yang dibeli untuk Xiao King. Bisa menampung lebih dari 100 orang. Jika Xiao King masih hidup, aku yakin dia pasti akan memberikannya. Haruskah kita memberitahu semua orang bahwa adik perempuan mungkin masih hidup? Paman, ibu benar-benar masih hidup. Apa? Ibu bukan mungkin masih hidup, tapi benar-benar masih hidup. Si Tuanzi. Kamu bisa mendengar suara hati paman. Paman, ibu benar-benar masih hidup. King masih hidup. Kakak Yue King masih hidup. Kakak Yue King masih hidup. Tidak mungkin, ini benar-benar tidak mungkin. Aku melihat sendiri Xiao King dimakamkan. Tidak, ibu benar-benar masih hidup. Dia juga bilang, temukan ayah dan rawat ayah dengan baik. Lalu si Tuanzi, kamu tahu di mana ibumu? Di dalam mimpi. Nenek, ayah, adik, maafkan aku. Aku sembarangan menggali kuburan adik kecil.
Apa yang kamu katakan? Bagaimana kamu bisa melakukan hal yang membuat orang mati tidak tenang? Nenek, dengarkan aku. Jenazah adik kecil tidak ada di dalam, kemungkinan besar dia masih hidup. Darahnya bisa menyelamatkan segalanya, mungkin dia menyelamatkan dirinya sendiri. Bodoh, darah sendiri menyelamatkan diri sendiri. Bukankah itu berarti dia tidak bisa mati? Paman Pangeran, bisakah kamu cepat menjadi kaisar? Pinjamkan segel kekaisaran padaku. Jangan bicara sembarangan. Tidak apa-apa, Tuan Si kecil. Bisakah kamu memberitahu Paman Pangeran? Untuk apa kamu membutuhkan segel kekaisaran? Sama seperti Paman Pangeran. Menyelamatkan ibu. Tuan Si kecil, bagaimana kamu tahu? Paman Pangeran sendiri yang bilang. Harus segera naik tahta, menyelamatkan Ibu Ratu. Kamu juga bisa mendengar suara hatiku. Kamu juga bisa mendengar suara hatiku. Kalau begitu Tuan Si kecil, beritahu Nenek Buyut, apakah tubuhmu ada yang tidak enak? Apakah ada orang kecil yang berbicara padamu? Apakah ada orang yang memberitahumu? Kamu bukan orang dari dunia ini. Tuan Zi kecil hanya bisa mendengar suara sedih. Tapi Tuan Zi kecil memang bukan orang dari dunia ini. Yang mulia pangeran, tolong cepat cari tabib. Periksa Tuan Zi kecil. Dulu, adikku selalu bilang begitu, lalu melompat dari gedung. Ibu mungkin juga bukan orang dari dunia ini. Tapi aku tidak yakin, yang mulia pangeran. Kumohon. Guru Yue Song, kalian jangan buru-buru. Mungkin. Apa yang dikatakan Tuan Zi kecil benar. Karena 5945. 990. Mungkin Tuan Zi kecil datang ke dunia ini untuk menyelamatkan ibu. Tuan Si kecil, metode menyelamatkan pengungsi yang kamu katakan tadi, apakah juga dari duniamu? Hanya sebagian kecil. Tanyakan. Sate itu, apakah juga makanan dari duniamu? Ya, masih banyak lagi makanan enak. Hotpot, teh susu, keju stick. Semua itu dari dunia kita. Xiao Tuan Zi, Paman Pangeran berjanji padamu, pasti akan segera naik tahta dan memberikan segel kekaisaran padamu. Yang mulia pangeran, keluarga Yu kami akan setia selamanya. Mengabdi kepada yang mulia pangeran. Terima kasih kakek, nenek buyut, dan para paman. Nenek Buyut, untuk menyelamatkan ibu. Dibutuhkan pusaka keluarga Su, kalian tahu keluarga Su. Nenek Buyut, apakah ini keluarga Su itu? Apakah keluarga Su ayahku? Kalau begitu sekarang kita bisa menemui ayah. Dan bersama ayah menyelamatkan ibu. Edepie, apa ayah tidak ingin menyelamatkan ibu? Tidak, Bagaimana mungkin ayah tidak ingin menyelamatkan ibu? biarkan urusan ini ditangani oleh orang dewasa. Bagaimana? Segel kekaisaran dan pedang perunggu, Xiao Tuan Zi. Kamu tahu di mana ibu kamu? Di Gunung Ungu? Paman Pangeran, kamu tahu Gunung Ungu. Paman Pangeran, kamu tahu Gunung Ungu. Wilayah terlarang kerajaan. Apakah adikku dilarang oleh kaisar? Jangan ngomong sembarangan. Setelah menyelamatkan adik, jawabannya akan diketahui. Yang mulia pangeran. Menempatkan lebih dari 2000 pengungsi dengan sangat baik. Dan tidak menimbulkan kerusuhan. Perdana Menteri Yu, baru 1 hari berlalu. Kata sangat baik itu, kurang hati-hati ya. Tuan Su, meskipun hanya 1 hari. Tapi sebagian besar pengungsi sudah mulai bekerja. Apakah ini tidak layak disebut sangat baik? Atau Tuan Su mengharapkan kerusuhan? Kamu, ngotot saja. Yang mulia, mohon perhatian. Baiklah. 3 hari lagi, jika para pengungsi tidak ada masalah. Pangeran diizinkan berpolitik, bubarkan sidang.
Ibu, akhirnya kamu datang melihat Xiao Lu. Lin Lu, ibu butuh bantuanmu untuk melakukan sesuatu. Setelah ini selesai, Xiao Lu bisa melihat ibu setiap hari. Benarkah? Masukkan ini ke dalam bubur untuk para pengungsi. Ibu, apakah ini akan membunuh orang? Kamu takut? Aku tidak takut, asalkan aku bisa melihat ibu setiap hari. Aku bisa melakukan apa saja. Apa kamu baik-baik saja? Xiao Tuanzi, kamu kenal orang itu ya? Bibi kedua, dialah yang mengganggu pangeran keenam. Dia adalah anak angkat paman dan bibi besar. Oh, Lin Lu ya? Tidak menyangka. Sudah tumbuh menjadi gadis besar. Dia juga anak yang malang. Untungnya bibi dan paman besar yang mengangkatnya. Dia adalah ibumu. Dan bibi besar menemukannya di gunung. Karena ibumu belum menikah, jadi dia dirawat atas nama bibi dan paman besar. Apa ibuku dekat dengan bibi besar? Tidak hanya kenal, mereka sahabat baik. Bintang kembar dalam permainan Touhu. Ibuku juga bisa main touhu, tapi bibi besar bukan juara pertama touhu. Itu karena ibumu tidak ikut. Kakek Liu, ibuku dikurung. Bagaimana aku bisa menyelamatkannya? Tidak terlalu tahu, tapi aku tahu. Ada hubungan emosional antara bibi besar dan orang tuamu. Bibi besar menyukai ayahku. Wajar dia ingin membunuhku. Sepertinya begitu. Perutku sakit sekali. Aku juga. Perutku sakit sekali. Guru Yu, setelah makan bubur langsung diare. Kakak, bubur ini aku masak sendiri. Pasti tidak mungkin ada masalah. Ini. Kakak, aku tidak mungkin menyakiti anak-anak ini. Ini menyangkut hidup mati keluarga Yu. Aku tidak mungkin melakukan hal seperti ini. Aku tahu, yang penting sekarang. Harus segera menyelamatkan anak ini, kalau terus begini. Bisa mati dehidrasi. Tapi ini jauh dari kota, pulang pergi butuh 3 jam. Kalau tunggu dokter datang, anak-anak ini bisa mati. Ini sepertinya diare. Aku punya cara. Cara apa? Di tempat kami, kalau anak diare, orang dewasa akan membakar batu bata. Dan anak duduk di atasnya untuk menghentikan diare. Bakar batu bata. Ada gunanya enggak? Apalagi ini setidaknya ada ratusan anak. Anak-anak makan bubur ini, di mana cari batu bata sebanyak ini? Ya sudahlah, siapa tahu berhasil, Tante. Kamu cepat atur orang buat nyalakan api, aku langsung cari batu bata. Baru dapat kabar, anak-anak pengungsi di pinggir kota. Makin Buber Yang Dibuat Anak Kedua Dan, Menantu Chen Xiang, Karakinan. Dan apa? US Hong Bawa, Mirip Kiwazajian. Pergi ngajar anak-anak pengungsi. Kayaknya banyak yang keracunan juga. Ayah anak-anak ini, semuanya jenderal besar di dinasti Yu. Sekarang lagi nunggu pangeran mahkota di depan pintu, minta penjelasan. Ini nggak masuk akal. Hal kecil aja nggak bisa diselesaikan. Mau ikut urusan politik lagi. Ikat anak durhaka Xiaoyu itu, bawa ke sini. Ayah, anakmu mau laporin ini. Ayah sudah tahu, nggak usah banyak bicara.
Ayah, yang penting sekarang, cepat kirim tabib kerajaan buat obati, tapi tabib di ibu kota. Hari ini entah kenapa, semuanya tutup. Jadi, anakmu berani minta izin ayah, kirim tabib kerajaan. Nggak mungkin, Yang Mulia. Tabib-tabib itu semuanya panik. Mana mungkin tutup, ayo. Masukin Pangeran Mahkota ke penjara. Xiao Tuanzi, obat tradisionalmu lumayan manjur. Diare kebanyakan orang udah membaik. Bagus sekali, Paman. Buruk, kakak, Pangeran Mahkota udah ditahan. Gimana ini? Katanya karena orang tua murid Guo Zijian. Karena anak-anak keracunan, semua ngadu ke raja. Nggak mungkin, murid Guo Zijian nggak makan bubur ini. Dan nggak ada satupun yang diare. Aku langsung cari raja jelasin yang sebenarnya. Xiao Tuanzi kamu ikut, ini nggak bisa tanpa kamu. Paman tunggu. Apa? Paman, bawa aku ikut. Nggak bisa, kalau ibumu beneran disembunyikan raja. Tujuannya jelas, kalau kamu ketahuan. Benar-benar bahaya. Paman, aku kan bisa jadi umpan. Ini nggak bisa. Paman, aku mohon. Bawa aku ikut. Aku punya banyak ide licik. Baiklah, tapi kamu harus patuh. Xiao Tuanzi, sebentar lagi kita masuk ke istana. Paman besar berlutut, kamu juga harus berlutut. Jika paman besar tidak bangun, kamu juga jangan bicara, dengar tidak? Xiao Tuanzi mengerti. Xiao Tuanzi jangan gugup. Nyawa paman pangeranmu ada di tanganmu. Kamu adalah kaisar. Kenapa terlihat begitu familiar? Yues Hong, kamu datang untuk membawa susu Tuanzi, untuk membebaskan dirimu dari kesalahan? Hamba tidak berani. Xiao Tuanzi adalah saksi peristiwa ini, hanya ingin memberitahu Yang Mulia tentang kejadiannya. Anak kecil tidak akan berbohong, oh. Murid-murid akademi Kerajaan tidak membubarkan. Paman pangeran juga tidak bersalah. Paman pangeran. Yang Mulia, Xiao Tuanzi adalah anak yatim dari adik hamba. Pangeran sejak kecil dekat dengan adik hamba, jadi Xiao Tuanzi berani memanggil pangeran sebagai paman. Mohon Yang Mulia menghukum. Anak Yue King. Apakah darahnya juga memiliki efek panjang umur? Kebetulan darahnya hampir habis. Jika Paman pangeranku tidak bersalah. Apakah bisa dibebaskan? Xiao Tuanzi, kemari. Ke sini, ke hadapanku. Xiao Tuanzi, jangan pergi. Bau orang ini agak familiar. Aneh, umur orang ini seharusnya sudah habis. Kenapa masih hidup? Apa mungkin? Itu ibu. ITU Yucheng. Dia minum darah ibu untuk memperpanjang umurnya. Xiao Tuanzi harus tenang. Selamatkan paman pangeranmu dulu. Baik. Mohon bebaskan paman pangeranku. Pengungsi juga rakyatku. Dia telah menyeret rakyatku ke dalam kesulitan. Dosa yang pantas dihukum, Yang Mulia. Ini kesalahan hamba dalam mengatur, tidak ada hubungannya dengan pangeran. Jika aku bisa menemukan pelaku racun, membuktikan tidak ada hubungannya dengan paman pangeran. Kamu. Ya, aku. Baik. Aku ingin melihat seberapa hebat anak kecil ini. Kuberi kamu 3 hari, jika tidak bisa menemukan pelakunya. Keluarga Yu akan dihukum 9 generasi. Baik, kita bersumpah. Kemari. Hamba menghadap Yang Mulia. Tidak usah banyak basa-basi. Kali ini, aku memanggilmu kembali untuk membantuku menyelidiki darah Putri Yue King. Apakah memiliki khasiat yang sama Putri Yue King ternyata punya anak? Anak Su Changye kan? Aku tahu kau membenci keluarga Su dan Su Changye. Tapi putrinya. Keluarga Su tidak boleh menyentuhnya. Hamba menerima perintah. Nenek buyut kakek. Paman besar paman kedua bibi kedua. Maafkan aku. Xiao Tuanzi telah membuat masalah untuk kalian. Apa yang kau bicarakan? Pangeran Mahkota telah menanggung dosa untuk keluarga Yu kami. Kami tidak bisa tinggal diam melihatnya mati. Benar kata ibu. Kalau bukan karena Pangeran Mahkota anggota keluarga kami, sudah pasti ditangkap. Benar memang begitu.
Aku dan bibi kedua juga merasa kau melakukan hal yang benar. Xiao Tuanzi, kau telah memaksa semua orang ke jalan buntu. Benar-benar pembawa sial. Berani mengabaikan putri ini. Putri ini akan membuat kalian mati. Nenek ini bubur jamur perak yang sengaja dimasak menantu. Silakan cicipi. Memberi hadiah tanpa alasan nenek. Menantu benar-benar tahu salah. Hari ini juga karena terlalu panik. Baru saja mengomeli Xiao Tuanzi beberapa patah kata. Lalu bagaimana dengan urusanmu menjual Xiao Tuanzi? Dan juga, bagaimana dengan urusanmu mendorong Xiao Tuanzi ke danau? Kalau bukan karena Yue Hong keluarga Yu kami, sudah pasti menceraikanmu. Nenek tua bangka, mati saja kau. Salahkan saja cucu pembawa sialmu Tuanzi. Dialah yang nekat menyelamatkan pangeran mahkota. Xiao Tuanzi, paman besarmu sudah melakukan seperti yang kau katakan. Memberitahu mereka bahwa bubur hari ini semuanya sama. Racunnya bekerja, ada yang cepat, ada yang lambat. Suruh semua orang memperhatikan kondisi tubuhnya. Bibi kedua, cepat lihat. Dia sedang meracuni air kita. Linlu, apa yang kau lakukan secara nominal? Dia adalah adikmu. Justru karena dia adik, jadi harus tegas, tidak boleh melindungi keluarga. Ini adalah kejahatan yang bisa menghancurkan 9 generasi keluarga Yu. Meskipun aku bukan keluarga asli, tapi aku juga bagian dari keluarga Yu. Tidak akan membiarkan bintang sial ini merusak keluarga kita. Kakak bodoh, ini garam. Asin. Ini disebut air elektrolit. Untuk mencegah dehidrasi. Omong kosong, buku medis mana yang bilang air garam bisa mencegah dehidrasi? Kamu penipu, kenapa kamu tidak minum? Tidak minum ya tidak minum, lagi pula aku tidak diare. Ternyata kamu yang mencari kambing hitam. Apa aku, cuma aku tidak diare. Tapi perutku sangat sakit. Pagi tadi aku dan bibi kedua datang ke sini. Kamu ngapain sembunyi-sembunyi? Aku sedang mengajari pengungsi menulis bersama guru Yu. Mana ada waktu ke sini? Jangan seperti anjing kelaparan yang menggigit orang. Anak ini, kenapa masih berbohong? Dunia ini, kenapa tidak ada CCTV? Barang yang sangat berguna ini. Bibi kedua, aku tahu kamu suka Tuanzi. Tapi jangan menyalahkanku. Tunggu ayah angkatku kembali, tanya dia. Linlu, kenapa kamu melakukan ini? Linlu, kenapa kamu melakukan ini? Ayah angkat, aku salah. Aku tidak sengaja. Membuat 100 pengungsi diare, kamu bilang tidak sengaja. Lalu apa yang sengaja? Memasukkan paman pangeran ke penjara. Tuanzi sangat galak. Aku hanya agak sembelit belakangan ini. Obat yang diberikan dokter padaku. Tidak sengaja jatuh ke dalam bubur. Tuanzi, aku tahu siapa pelakunya. Ini Linyue, obat ini diberikan Linyue padanya. Apakah bibi besar yang memberimu ini? Jangan salahkan ibuku. Tuanzi tidak baik, cepat kembali ke rumah Yu, nenek buyutmu hampir dicekik Linyue. Paman besar, bibi kedua, cepat kembali ke rumah Yu. Aku tidak sengaja. Aku hanya ingin membuatmu sakit parah. Agar perhatian mereka beralih padamu, aku tidak bermaksud membunuhmu. Nenek buyut, cepat bangun. Nenek, cepat bangun.
Nenek buyut, cepat bangun. Nenek buyut, cepat bangun. Nenek buyut, cepat bangun, cepat bangun. Nenek buyut, cepat bangun. Cepat bangun. Kakek Liu ini kenapa? Xiao Tuanzi Dermu. Hanya bisa menyelamatkan orang dalam 3 jam. Setelah 3 jam, meski kamu dikeringkan, juga tidak akan berguna. Aku tidak percaya. Om besar kamu bilang benar. Nenek buyut. Nenek buyut, cepat bangun. Kak, lihat anting ini, apakah terasa familiar? Ini milik Linyue Tunggu setelah pemakaman nenek selesai. Ayah, mohon selamatkan hamba-hamba tidak sengaja membunuh nenek keluarga Yu. Kamu yakin sudah mati? Ya ayah? Hamba sudah melakukan semua yang ayah katakan, hamba tidak mau apa-apa. Hanya mohon selamatkan hamba. Keluarga Yu tahu kamu yang membunuh. Sekarang belum, tapi anting hamba jatuh di tempat nenek keluarga Yu, pasti akan tahu itu hamba. Hamba pasti tidak akan membocorkan rahasia ayah. Menyembunyikan Yue King minum darah panjang umur. Kamu pikir, orang yang tahu banyak rahasia kaisar, bisa hidup? Hamba akan seperti permaisuri, hidup abadi di kuil terisolasi dari dunia. Kamu mengancam kaisar. Baginda darah Xiao Tuanzi sama seperti ibunya. Takdir juga. Kaisar bisa membiarkanmu hidup. Tapi kamu harus melakukan sesuatu untuk kaisar. Terima kasih ayah. Pergi ikat Xiao Tuanzi Kilyargayu. Bawa kembali untuk kaisar. Seperti dulu mengikat Yue King. Tanpa diketahui siapapun. Ibu, kamu bilang semua benar. Aku akan segera bertemu kamu lagi. Tapi sepertinya mereka sudah tahu. Kamu yang menyuruhku melakukannya. Ya, jadi kamu akan menyelamatkan ibu kan? Ibu menunggumu di sana. Oh, Kakak Tuanzi, baru dengar dari master di sini. Di belakangku Tanada Seyanis bunga. Sangat cantik, ayo kita petik. Berikan ke nenek buyut. Kakak Tuanzi, lihatlah dia ada di sana. Kakak Tuanzi. Pangeran, jangan menangis. Akan ada yang menyelamatkan kita. Benarkah Kakak Tuanzi? Benar.
Tapi kamu tidak seharusnya memanggilku kakak. Lalu aku harus memanggilmu apa? Kakak pangeranmu adalah pamanku. Aku seharusnya juga memanggilmu paman. Kamu melindungiku jadi aku akan memanggilmu kakak. Baiklah, aku juga tidak rugi. Putri akan segera datang, tunggu sebentar untuk buang air kecil, tidak bisa, tidak bisa. Tidak tahan lagi. Kakak Tuanzi, kakak Putri, mengapa kalian menangkap kami? Aku juga tidak tahu mengapa bibi besar menangkap kami. Mungkin dia menyuruh Linlu meracuni dan ketahuan. Jadi dia ingin habis-habisan. Yang meracuni adalah Linlu. Ya, Kakak Tuanzi. Aku ada sesuatu yang ingin aku akui padamu. Jangan marah padaku. Kakak Tuanzi. Aku ada sesuatu yang ingin aku akui padamu. Jangan marah padaku. baik. Sebetulnya aku bukan seorang biksu. Ceritakan padaku tentang Xiao Hua. Linlu yang memberitahuku tentang Xiao Hua. Kakak Tuanzi. Kamu Yanji tidak marah padaku. Aku tidak marah padamu. Apa yang sebenarnya bibi besar inginkan? Atau bukan dia yang ingin melakukan sesuatu? Tapi ada orang lain yang juga menyuruhnya. Kakak Tuanzi, aku takut. Mengapa belum ada yang menyelamatkan kita? Menyelamatkan kalian, mereka tidak akan menemukan kalian. Kakak Putri, mengapa kamu menangkap kami? Kakak, jangan panggil aku kakak. Aku hanya anjing peliharaan ayah. Bibi besar, apa yang kamu inginkan? Kamu bilang apa, kakak Tuanzi? Aku untuk bertahan hidup. Memberi ibumu obat pura-pura mati. Lalu dengan tanganku sendiri, gali ibumu dari kuburan. Persembahkan kepada ayahandaku. Sekarang aku berpikir, betapa bodohnya aku. Mengapa aku tidak meminumnya sendiri? Ibuku adalah korban tipu dayamu. Wanita jahat, wanita jahat. Ya, bukankah kamu ingin menyelamatkan ibumu? Mintalah padaku, mintalah aku memberitahumu di mana ibumu. Tolong. Teriak apa? Di mana Xiao Tuanzi? Bukankah ada di kereta kuda istri adik kedua? Tidak ada. Bukankah mengikuti ayah? Pangeran keenam, pangeran keenam. Jamlah, pergi. Kemana perginya Putri? Jenderal Su, mengapa tidak berbagi denganku? Perintah Kaisar, yang melanggar akan mati. Kemana anak ini pergi? Di mana Putri? Tuan muda, Putri sudah 2 hari tidak kembali. Ini ditemukan di tempat kematian nenek. Ya? Apa maksudmu? Putri mencekik nenek tua. Xiao Tuanzi hilang. Mungkin juga ada hubungannya dengannya. Semua salahku, aku harusnya menyadari lebih awal. Kakak, jangan salahkan dirimu. Lin Yue sudah bilang, King masih hidup, mengapa aku tidak memikirkannya? Bagaimana dia tahu? Kakak, maksudmu, Xiao Tuanzi mungkin seperti King, diculik oleh Kaisar. Ada orang ini di mana? Ada orang. Ada orang. Dari mana Xiao Tuanzi ini? Halo tante. Dia kenapa mirip sekali dengan King? Tante, aku sedikit haus, boleh minta segelas air? Ya?
Ini. Pelan-pelan minumnya. Tante, kenapa kamu terus memandangiku? Xiao Tuanzi, bolehkah aku melihat liontinmu? Ini dia, benar-benar ini dia. Tante, kamu tahu pemilik liontin ini. Xiao Tuanzi, bisakah kamu memberitahuku, siapa yang memberimu liontin ini? Ini milik ibuku. Yue King. Xiao Tuanzi, kalau ibumu tahu kau masih hidup, dia pasti sangat senang. Begitu juga Jenderal Su. Bibi, kau kenal dekat dengan ibuku. Kami sahabat baik. Kalau begitu, apakah Jenderal Su itu ayahku? Ayahmu bernama Su Chang'e. Dia sangat tampan. Kalau ayahmu tahu kau masih hidup, dia pasti akan berlari sekuat tenaga. Apa maksudnya? Maksudnya, setelah ayahmu tahu ibumu meninggal, dan kau hilang, dia pergi ke perbatasan untuk menjaga garis perbatasan dinasti Yu. Ibuku tidak meninggal. Bagaimana kau tahu? Perintah Ratu, serahkan Xiao Tuanzi. Ayo, masuk. Cepat, Xiao Tuanzi. Ingat, apapun yang terjadi di luar, kau tidak boleh membuka pintu, mengerti? Ratu, serahkan Xiao Tuanzi. Aku tinggal sendirian, tidak ada anak di sini. Kalau begitu, jangan salahkan aku. Kurang ajar, aku adalah Ratu Dinasti Yu. Tanpa perintah Kaisar, siapa yang berani? Cari. Tunggu, kecuali aku mati. Kalau tidak, kalian tidak akan bisa lewat. Ah, Perintah lisan Kaisar, yang melanggar, mati. Xiao Tuanzi, jangan kiliar. Kalau tidak, kematian Ibu Xiaoyu sia-sia. Perdana Menteri Yu. Di mana cucumu, Xiao Tuanzi? Kenapa tidak ikut denganmu? Cucuku hilang kemarin. Seluruh keluarga Yu sedang mencarinya. Hilang lagi, Yang Mulia. Kesehatan Yang Mulia kurang baik. Negara tidak bisa tanpa pemimpin, mohon Yang Mulia. Lepaskan Pangeran Mahkota. Apa maksudmu kesehatanku kurang baik? Besok pagi aku akan langsung sidang. Kenapa kalian datang? Pangeran Mahkota, tolong selamatkan cucuku, Xiao Tuanzi. Bangkitlah dan bicaralah. Baik, Pangeran, sambil jalan sambil bicara. Tuanzi kecil telah menjadi target Kaisar, entah di mana, mungkin dalam bahaya besar. Lepaskan panah. Lepaskan panah. Pergi. Yu Xing. Cepat pergi. Yu Xing.
Paman putra mahkota, jangan menangis. Belum 3 jam. Tuan Zi kecil bisa menyelamatkan Ibu Suri. Ibu, Xiao Yu, Tuan Zi kecil. Yue King. Dikurung di Gunung Zijin. Kalian harus pergi menyelamatkannya. Ibu. Tuan Zi kecil sudah tak berguna lagi. Kenapa tadi sudah sadar? Tuan Zi kecil, darahmu bukan segalanya. Permaisuri terus diberi racun oleh kaisar. Sudah lama sakit parah. Tadi hanyalah fenomena balik cahaya saja. Maafkan aku. Aku membuatmu kehilangan ibumu. Yang Mulia Putra Mahkota, jangan bertindak gegabah. Gegabah? Istri dan anakmu akan kehilangan nyawa karena dia. Kau suruh aku tidak gegabah? Jenderal Su benar-benar berani. Istri dan anak. Istriku sudah meninggal saat melahirkan. Anakku juga hilang, entah di mana. Yang Mulia Putra Mahkota, tidak perlu memancing amarahku. Jika negara dalam bahaya, aku akan bertaruh dengan nyawaku. Ayah, Ini putrimu. Xiao Yu, ini medan perang. Bagaimana bisa kau membawa anakmu ke tempat yang begitu berbahaya? Lihat baik-baik, dia mirip siapa? Yue King. selamat, ayah tebaknya benar. Panggil sekali lagi. Ayah, ayah, makan jeruk. Ayah dan ibu ternyata masih hidup. King King juga masih hidup. Kakek Liu berkata, untuk menyelamatkan ibu, kita butuh stempel kerajaan dan pedang perunggu pusaka keluarga Su. Kakek Liu. Kakek Liu, kau bisa muncul sekarang. Tuan Zi kecil, apa-apaan ini? Sudah punya ayah, lalu melupakan aku, kakek tua ini? Sudah waktunya tidur ya. Kakek Liu, cepatlah muncul. Aku pernah bertemu ayahmu, dulu. Aku dan dia pernah tinggal satu rumah. Ayah, ini kakek Liu. Kok aku merasa kamu agak familiar. Aku ingat, kamu ular kecil yang diselamatkan King King. Pantas dia selalu berbicara padamu. Kukira dia sedang bicara sendiri. Yue King hampir tidak bisa bertahan, kalian harus cepat. Xiao Tuanzi, sekarang ayahmu sudah kembali. Aku akan fokus menemani ibumu. Jenderal Su, tolong teruskan aktingmu, drama penyelamatan ini, agar aku bisa mendapatkan segel kekaisaran. Tidak masalah,
Asalkan bisa menyelamatkan King King, aku akan melakukan apapun. Tolong, Pangeran Mahkota. Baginda, hamba terlambat menyelamatkan. Xiaoyu. Selama ini, kamu mencari benda ini ya? Apa yang kamu lakukan, Su Changye? Aku ini kaisar. Kamu orangnya Xiaoyu. Aku suami Yue King. Demi hidup abadi, kamu mengurung istriku. Setiap hari minum darahnya, untuk mempertahankan hidup. Sekarang kamu juga ingin mengurung putriku. Baginda, kau pikir hamba tidak punya otak? Kalian semua sudah tahu. Tahu pun bagaimana? Segel kekaisaran ini akan kuhancurkan. Tidak akan kuberikan pada kalian. Ibu, akhirnya hamba membalas dendam untukmu. Ayah, ini bukan rumahmu. Kenapa kita harus sembunyi-sembunyi? Ibu. Ibu. Ibu, aku bawa ayah untuk menyelamatkanmu. King King. Ayah, cepat pakai pedang perunggu. Buka pintu kedua juga. Ayah, semangat. Ayah, ini bagaimana? Pedangmu palsu ya? Xiao Tuanzi ini cukup pintar. Seperti keluarga Su. Su Guoan, apa yang kamu inginkan? Hari ini terima kasih pada kalian. Akhirnya aku bisa melihat darah panjang umur kaisar. Cepat pergi kalian, bukan tandingannya. Mama aku dan paman pangeran serta ayah pasti akan menyelamatkanmu keluar. Kau harus bertahan. Hari ini kalian semua jangan berpikir untuk pergi. Terutama si Tuanzi kecil ini. Apa yang terjadi? Suguhan pedang perunggu ini mengenali tuannya. Kau tidak tahu ya, aku adalah satu-satunya pewaris keluarga Su. Akulah tuannya. Pedang perunggu ini adalah senjata kuno yang sangat spiritual. Pedang perunggu hanya mengenali tuannya yang diinginkannya. Meskipun kau mengorbankan tubuhmu, itu tetap tidak akan berguna. Ayahku adalah satu-satunya tuan pedang perunggu. Lepaskan kami segera. Anak kecil, diam sedikit. Nanti kubuat kau mati dengan cantik.
Kaisar tidak pernah menyangka. Ingin hidup abadi. Harus mencampurkan darah orang lain ke dalam tubuhnya sendiri. Lepaskan dia. Aku ingin hidup abadi. Aku ingin hidup selamanya bersama langit dan bumi. Akulah penguasa langit dan bumi ini. Paman kakek. Datang lagi dua orang yang ingin mati. Ternyata kau yang berbuat dosa. Yue King, aku telah mengecewakanmu. Masih belum bisa menahan iblis dalam hati si Tuan Zi kecil. Mengapa kau membunuh kakek dan pamanku? Aku akan membuatmu membayar dengan darahmu. Tusukan ini untuk membalaskan dendam kakekku. Tidak sempat menjelaskan pada kalian saat banggakan dia. Kalau tidak akan ada bahaya nyawa. Tuan Zi kecil. Tuan Zi kecil, cepatlah ke sini ke ayah. Ayah. Serangga terbang, serangga terbang. Kau merindukan siapa? Bintang di langit menangis. Mawar di bumi layu. Serangga terbang. Kau merindukan siapa? Bintang di langit menangis. Mawar di bumi layu. Serangga terbang. Sayang. Mama. Sayang. Mama. Akhirnya aku menemukanmu. Mulai sekarang aku tidak akan pernah lagi diejek oleh anak-anak di panti asuhan. Karena tidak punya ayah dan mama. Tuan Zi sayang, ingatkah kamu janjimu pada mama untuk merawat ayahmu? Bisa ya? Mama. Ada apa denganmu? Tuan Zi sayang, Mama sudah pergi. Dia hanya menahan napasnya untuk bertemu kamu dan ayahmu terakhir kali. Tidak. Darahku bisa menyuburkan segala sesuatu. Aku tidak mau mama meninggal. Hancur. Tuan Zi, kamu telah mengalahkan iblis hatimu. Tugas kakek Liu pun selesai. Semoga kamu bahagia di masa depan.
Kakek Liu, kamu mau kemana? Selamat tinggal, Tuan Zi. Berikut adalah berita terbaru, pasangan Su Changye hari ini telah menemukan putri mereka yang hilang 5 tahun lalu melalui pencocokan golongan darah.